found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat dan bahagia dimanapun berada ya. Lama banget ya udah gak post video lagi. Dan udah berapa tahun ya? Setahun ada kali ya. Gak apa-apa, alhamdulillah sih bisa dikasih kesempatan lagi untuk kembali sharing video. Semoga teman-teman juga nggak jenuh ketemu aku lagi gitu ya. Ini pertama-tama aku lagi unboxing kompor, karena komporku yang lama itu kayak ada masalah ya di pengapiannya, tuh kayak bocor atau gimana gitu, pokoknya udah gak nyaman. Makanya di sini aku ganti yang baru. Dan aku juga mau sharing tentang cerita aku selama ini yang nggak post video lagi ya teman-teman. Jadi aku pengen sharing kenapa sih aku lama banget gitu nggak ngonten lagi, karena ya memang ada satu banyak hal. Dan aku mau cerita di sini karena aku juga kayaknya aku harus bercerita, karena aku juga nggak bisa kalau harus memendam semua ini sendiri. Aku pengen sharing aja sama teman-teman. Nah, ceritanya tuh gini teman-teman. Pada beberapa waktu yang lalu tuh ibuku tuh sakit keras dan aku harus fokus dalam pengobatannya. Jadi aku nggak bisa gimana ya, sparing waktu buat sambil ini itu tuh aku nggak ada waktu. Aku tuh udah capek banget, jadi aku harus fokus dulu sama ibu. Dan akhirnya juga beberapa waktu yang lalu itu akhirnya ibu nggak ada. Ibu akhirnya berpulang. Jadinya aku ya masih sangat berkabung ya. Aku nggak sempat ngapa-ngapain lah. Pokoknya aku nggak fokus ke sosmed, aku nggak kemana-mana. Jadi aku cuman ya intinya berkabung banget. Aku bersedih banget atas perginya ibu, karena selama ini selalu bareng-bareng. Tiba-tiba ibu nggak ada, itu kayak aku terpukul banget. Dan setelah ibu nggak ada, cobaan itu datang lagi. Aku juga divonis dokter, aku mengidap kanker serviks ya. Jadi harus melalui beberapa tahap pengobatan. Dan saat ini pun aku juga masih dalam tahap pengobatan. Kalau dilihat di sini aku emang agak lain ya, karena aku habis kemoterapi yang kedua, dan ini tuh aku baru mau fit lagi pasca kemo yang kedua. Jadinya aku pakai buat kegiatan tipis-tipis supaya cepat pulih gitu. Jadi semua ini berjalan cepat banget ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu harus bagaimana selain aku cuman bisa menjalaninya dengan ikhlas dan sabar aja gitu, karena cepet banget gitu. Dan aku tuh nggak tahu harus gimana. Kadang tuh bingung gitu, nggak bisa mikir. Setelah ibu nggak ada, kenapa aku langsung sakit dengan sakit yang seperti ini. Aku sempat pesimis, aku sempat putus asa dengan semua ini sih. Cuman kembali lagi ya, alhamdulillah keluarga menguatkan aku. Jadi aku ya, karena emang bener pengobatan kanker itu, apalagi di kemonya itu, yang paling diserang itu mentalnya. Jadi aku di sini pengen sharing aja buat diriku sendiri.
aku mengapresiasi, terima kasih kamu, diriku ya udah kuat untuk menghadapi semua ini, sudah berjuang menghadapi semua ini. Buat teman-teman yang selalu support aku dimanapun berada, terima kasih. Semoga doa yang terbaik kembali kepada kalian juga. Semoga teman-teman juga selalu sehat dimanapun berada ya. Di kesempatan kali ini aku masih nggak tahu bagaimana yang aku rasakan, karena lidahku ini rasanya aneh. Jadi aku tuh pengen makan apa, tapi rasanya itu nggak kesampaian terus. Jadi aku tuh pengen masak ini, tapi rasanya nggak sesuai ekspektasi. Pengen makan ini, rasanya jadi aneh seperti itu. Jadi aku bingung, aku harus makan apa dan harus bagaimana. Paling nggak aku harus ada asupan supaya nggak lemes. Ini untung ya mualnya itu udah nggak ada. Cuman tinggal lidahku aja yang memang rasanya agak masih aneh. Tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit asalkan gak mual, makanan itu masih bisa masuk. Di sini aku tadi pengen sih ya, rencananya tuh pengen makan yang bisa bikin nafsu makanku nambah gitu. Aku bikin sambal terong pakai teri, tapi ternyata nggak sesuai juga sama ekspektasiku, kayak B aja gitu. Udah aku kayak kurang mengapresiasi rasa-rasa yang dulu tuh aku nikmati banget gitu. Nah sekarang itu aku masih menjalani kemo, dan aku baru dapat kemo untuk yang kedua kali. Yang kemarin itu aku menjalani 6 paket kemo ya teman-teman. Jadi aku masih ada PR 4 kali kemo lagi. Kurang lebih nanti bulan puasa itu aku di kemoku yang ke-6. Semoga selesai dengan tepat waktu dan berjalan lancar sesuai dengan semestinya lah ya, dan sembuh dan bisa kembali ke rutinitas awal, bisa melanjutkan hidup dengan optimis lagi. Aku di sini sadar, aku kayak merasa aku kayak dinasehatin atau gimana, bahwa hidup itu sebenarnya kita nggak berdaya atas hidup kita gitu. Jadi aku diingatkan untuk selalu ya, di atas langit masih ada langit loh, di atas cita-citaku masih ada semua yang gak pernah aku bayangkan, aku gitu. Jadi kayak ya seperti inilah, sepertinya di 2024 ini memang tahun terberat dalam hidupku. Aku menghadapi semua cobaan ini, tapi insya Allah atas dukungan keluarga dan atas izin Allah, aku berusaha untuk mampu, aku berusaha untuk kuat. Dan buat teman-teman yang di luar sana sedang mengalami masalah atau kondisi kesehatan yang mungkin kurang baik, sabar ya teman-teman. Karena ujian itu kita nggak ada yang tahu. Kita yang tadinya sehat terus tiba-tiba sakit, kita yang tadinya di atas terus di bawah. Semua itu memang proses yang benar-benar harus dijalanin, dan itu mau nggak bisa ditawar-tawar. Yang penting yang bisa kita usahakan ya cuman berdoa aja, tetap tawakal kepada Tuhan. Kita pasrahkan semuanya, dan kita tetap harus bersemangat untuk sembuh. Dan untuk pejuang kanker di luar sana yang mungkin bernasib sama kayak aku, optimis ya, kita pasti bisa untuk melawan penyakit ini. Karena sebenarnya semua itu, obat itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Kita tetap harus berpositif thinking dan optimis untuk sembuh. Semangat untuk pejuang kanker di luar sana.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga di next video kita bisa sharing lagi. Semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum.